Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Terima kasih teman-teman masih hadir di sini bersama saya dan Abi, dan kita masih belajar tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai hal dari yang sangat kecil, mungkin terlewatkan sehari-hari, sampai dengan ciptaan-ciptaan yang besar dan agung. Ada pertanyaan dari Mas Yasin dari Bekasi yang bertanya tentang bagaimana sih caranya sehingga kita bisa lebih sering merenung, lebih sering melihat tentang hal-hal sehari-hari yang mungkin terlewatkan. Ini bekal yang penting untuk kita semua. Saya ingin minta Ustadz Aceng, salah satu Ustadz yang bergabung di jaringan Cariustadz.id untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Silakan Ustadz Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih sering merenung, lebih sering melihat tentang hal-hal sehari-hari yang mungkin terlewatkan? Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi diri atau kita kenal dengan istilah muhasabah. Al-Imam Al-Mawardi menyarankan agar kita muhasabah setiap malam hari mengenai apa yang telah kita lakukan pada seharian tadi. Jika itu baik, maka dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jika itu tidak baik, maka diperbaiki agar berikutnya menjadi lebih baik. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian sebelum ada datang saatnya diri kalian akan dikoreksi. Yang kedua, berpikir apa yang akan dilakukan besok sehingga kita merencanakan kebaikan-kebaikan yang lebih daripada yang telah kita kerjakan sebelumnya. Yang ketiga, melihat orang yang ada di bawahmu dalam kenikmatan dan melihat orang yang ada di atasmu dalam ketaatan. Dan yang terakhir, perbanyaklah bersyukur. Dengan bersyukur, hati kita akan dipenuhi ketenangan. Dan ketenangan hati akan mendatangkan energi positif untuk terus senantiasa melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali pelajaran, dan salah satu yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya tentang kita seharusnya bersyukur gitu ya Bi, pada saat menemukan fenomena-fenomena ini dan mendapatkan berkah ini. Betul, bagus. Jadi syukur, apa itu syukur? Apa itu syukur? Syukur itu banyak definisinya, tapi salah satu yang Abi ingin tekankan di sini adalah mengantar setiap makhluk menuju tujuan penciptaannya. Kita ambil tumbuhan, lihatlah hutan, lihat apa fungsinya, apa tujuannya. Bukan buat ditebang. Jangan tebang. Ya kan? Itu namanya mensyukuri. Lihat mawar, indah, mekar. Jangan petik sebelum mekar. Karena itu tujuan penciptaannya. Belum waktunya kita memanfaatkan. Ayam yang masih kecil, jangan sembelih. Laut, untuk apa? Supaya kapal-kapal berlayar di sana. Ya kan? Mengambil ikannya, mengambil mutiaranya. Antar dia menuju tujuan ini. Termasuk yang bukan benda hidup juga ya Bi, baju buat dipakai. Jangan nggak dipakai yang ada di lemari gitu ya. Kalau kita nggak bisa pakai, kasih ke orang yang akan menggunakannya lebih sering sehingga tujuan penciptaannya, manfaatnya jadi optimal. Gitu. Dan jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Minum, Abi selalu menegur, jangan ambil gelas besar tidak bisa habiskan. Gelas yang kecil kalau tak perlu ditambah. Ya kan? Oke. Makanan itu. Juga bisa. Makanan gitu. Juga begitu. Nah, terus boleh ada sisa. Baru dikatakan api. Yang menarik di sini pertanyaannya tentang api itu, apakah kamu yang menciptakan pohonnya? Ini dia berbicara tentang api khusus. Itu pohon yang hijau itu mengandung api. Akibat proses matahari, fotosintesis dan sebagainya kan, itu ilmuwan yang bisa. Yang jelas dia mengandung api. Anehnya
pohon yang hijau itu basah. Ya kan? Betul. Tapi bagaimana Allah bisa menggabung antara dua yang bertentangan? Ada api dan ada air. Itu kuasanya. Coba renungkan itu. Ada juga yang mengartikan syajarata, pohonnya yang sangat sederhana pengertiannya. Dia bilang, api kan kamu kan pakai kayu bakar. Apakah kamu yang menciptakan kayu bakarnya? Tetapi ilmuwan masa kini berkata tidak. Ini berbicara tentang itu. Nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkira. Wa mata'an lil muqwin. Kami yang menjadikannya. Ingat, dia di sini sebagai peringatan dan sebagai bekal bagi orang-orang yang musafir. Kita lihat sekarang. Setiap fenomena alam harus menjadi peringatan. Setiap. Dan semua orang bisa melihat itu. Semua orang bisa melihat itu, kecuali yang tidak mau ambil peringatan, kecuali yang lupa. Ya toh? Karena itu ada yang dinamai jangkar emosi. Jadikan di sekeliling Anda jangkar-jangkar untuk mengingat Tuhan. Sama halnya kita pasang foto di dinding. Supaya ingat terus, supaya sama sayang. Ya toh? Ini di mana-mana. Guntur, ingat Allah. Tumbuhan, ingat Allah. Orang cantik, ingat Allah. Orang luka, sakit, ingat Allah. Itu semua jangkar-jangkar emosi. Untuk jangkar-jangkar emosi yang menjadi jalan kita untuk selalu ingat kekuasaan Allah. Dan semua bisa. Jadi pada saat kita melihat fenomena alam, ingat Abi cerita tentang salah satu keistimewaan Al-Quran, dia berbicara pada orang dengan berbagai tingkat pengetahuan. Betul. Dan pengalaman. Jadi kalau yang lihat hujan, mungkin yang paham secara saintifik itu seperti apa, itu jadi jangkar untuk sesuatu yang ilmiah. Tapi bahkan anak kecil pun yang tidak tahu apa-apa melihat hujan, itu bisa jadi kesempatan juga untuk belajar tentang Allah dan kuasanya. Betul, betul. Jadi sekali lagi dia dahulukan peringatannya baru manfaatnya. Betul. Nah, karena manfaat yang diperoleh itu bisa jadi peringatan juga.